آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نستعين على أمور الدنيا والدين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman tayyibah. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyah wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin para peserta pengawasan rutin Tirta Ahad Petang yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan memujinya dengan segala kebesarannya, dengan segala nikmatnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena kita begitu banyak diberikan nikmat olehnya yang kita tidak akan mampu menghitung satu persatu dari nikmat tersebut. Dan kita diperintah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mengakui posisi kita sebagai hamba diberikannya yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah olehnya, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dan kita diberi janji dengan nikmat
yang begitu luar biasa besok di akhirat, yakni nikmat surga ketika kita taat kepadanya, dan kita diancam dengan siksaan yang sangat pedih, yakni siksaan neraka apabila kita kufur kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membiasakan diri untuk berterima kasih, bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya, marilah kita juga senantiasa memanjatkan doa, salawat dan sholawat. Biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Karena itu juga merupakan perintah Allah, dan kita berkepentingan untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan berterima kasih kepada Beliau, dan juga kita berkepentingan untuk diakui sebagai umat Beliau, karena apabila kita diakui sebagai umatnya, kita akan punya privilege, keistimewaan yang sudah dijanjikan oleh Beliau, dan keistimewaan yang terbesar dan paling berharga, yakni keistimewaan untuk mendapatkan syafaat Beliau di yaumil qiyamah dan dikumpulkan dengan umat Beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan impian setiap muslim, dan termasuk kita di dalamnya, orang yang beriman akan Allah, Rasul, malaikat dan hari akhir. Mudah-mudahan kita diakui oleh Beliau sebagai bagian dari umat yang Beliau beri syafaat mulai dari kehidupan di dunia ini, di alam kubur, dan terutama di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya kita juga hendaknya membiasakan diri untuk berterima kasih kepada para pendahulu kita, bapak kita, mbak kita, mbak buyut kita, dan terutama para guru kita, baik itu guru yang kita pernah berjumpa maupun guru dari guru-guru kita. Dan salah satunya adalah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, yang kita jadikan pembimbing rohani kita dengan senantiasa menziarahi makam beliau, bertawasul kepada beliau, kita berdoa dengan wasilah beliau, dan secara kasat mata kita mewarisi peninggalan dakwah beliau, yakni Masjid Agung Sunan Ampel dan seluruh perangkat sosial yang sudah terbentuk sejak beliau berdakwah hingga saat ini, dengan mengirim hadiah Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa menapaktilasi perjuangan beliau, menapaktilasi keislaman dan keimanan beliau serta ihsan beliau, dan kita digolongkan dengan beliau besok di akhirat minas sholihin, minal mu'minin, minal mukhlisin, minal mujahidina fi sabilillah ala hadiniyah
ثم تعبدا وتقربا من الله بقراءة الفاتحة وتوسلا لحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ثم هدية لجميع ملائكة المقربين وقربين وحملة العرش من سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرافيل وإلى جميع ملائكة الله من ملائكة الأرض وملائكة السماوات لهم الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولجميع أصحاب رسول الله خصوصا من أهل البدريين والأمويين وإلى جميع أرواح من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من لدن آدم إلى يوم القيامة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى جميع أرواح أولياء الله أينما كانوا خصوصا أولياء جزيرة النصارى بالخصوص بجميع أرواح أولياء الإسلام وأنصار الجميع ونخص خصوصا هدية مع مسجد برك وإحسانك بروحي ورب روحنا لك رحمة الله وسلام عليك وأزواجه وذريته وإخوانه وأحبائه ومن انتسب إليه ومخالفه في الدين من وإلى جميع أرواح من توفينا في مقبرة أمكر وغفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما إلى جميع أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين من العلماء ومن الصالحين والمصنفين والمؤلفين وخصوصا بروح مؤلف هذا الكتاب دكتور مصطفى عبد الله وإلى روح سماح سجاء وروح إمام الشافعي وأصحابه من أهل بغداد وأهل مصر وغيرهم وجميع أرواح من سلك طريقهم من طريقة التعليم والتعلم والتربية الإسلامية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى جميع أرواح أساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا جميع من انتسب إليهم وسلك مسالكهم وطريقتهم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن له علينا من ذريتنا جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من أهل
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولحاجتنا من حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا خصوصا في آخر العام وأول العام هذه وإلى جميع مقاصدنا ومقاصد المسلمين عامة على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kajian kita di fasal yang sudah kita baca permulaannya di minggu kemarin. Masih juga di Kitabul Jinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asbabihi fid dharain. Amin. Faslun wa yuqatalu ahlul baghi. Ahlul baghi itu kalau jamaknya al-bughah. Biasanya kalau kita dengar bughah itu ya bahasa Indonesianya pemberontak. Para pemberontak ini harus diperangi pada hukum dasarnya ya, hukum dasarnya harus diperangi baik itu dari kaum muslimin maupun kafirin. Jadi bughah ini kalau kita ketahui bersama oleh ulama ahli fikih didefinisikan sebagai qaumun yakhrujuna min ta'atil imamil haq. Sekelompok orang, jadi bukan satu orang, sekelompok orang yang tidak mau taat kepada imam yang sah, pemimpin yang sah. Alladzi nasabahu jama'atul amatil muslimin, yang pemimpin itu sudah didukung oleh mayoritas umat Islam. Fayamtani'una an ada'i ma wajaba alaihim, dan mereka orang bughah ini tidak mau tunduk atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mestinya dia kerjakan. Bahkan lebih ekstrimnya, wa yuqatiluna jama'atal muslimin, mereka memerangi orang Islam yang lain yang tidak sepaham dengan dia, dan memeranginya itu dengan dalih hukum agama. Bitakwilihim diahkamin yukholifunahu bibaik. Jadi mereka melakukan gerakan pemberontakan itu dengan adanya takwil atau pemberian doktrin yang diambil dari dasar-dasar hukum agama yang mereka modifikasi untuk membenarkan tindakannya. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga mengklaim sebagai pihak yang paling benar. Wa yad'una anal haqqa ma'ahu wa wilayata lahu. Mereka mengklaim sebagai pihak yang paling benar dan mereka mengklaim sebagai penguasa wilayah yang ada. Nah, itu gambaran dari ulama ahli fikih tentang orang-orang pemberontak ini yang harus diperangi, al-baghi.
Kalau secara bahasa al-baghyu ini ya melewati batas atau kurang ajar atau maksiat gitu ya, arti dari al-baghyu secara umum. Jadi mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang ajar. Dan ini menurut Imam Abu Suja, mereka ini disebut bughod apabila memenuhi 3 syarat. Ditalakati syarofito. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, menurut Imam Abu Suja tidak termasuk bughod. Jadi ini banyak ahli politik Islam yang atau ahli fikih Islam yang membahas tentang bughod ini, dan mereka di satu titik itu sepakat tentang wajibnya diperangi bughod ini. Di sisi lain itu mereka banyak berbeda pendapat tentang kalau ternyata pemerintahan yang sah itu melakukan tindakan yang melenceng dari apa yang disepakati oleh orang Islam secara keseluruhan atau secara mayoritas. Dan kasus baghyu ini banyak sekali terjadi di belahan dunia, apalagi di wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan atau imam dari orang Muslim. Seperti di Sudan, di Irak, di Turki, di Yaman, di Yordan, banyak sekali. Bahkan seperti di Sudan itu pemberontaknya menguasai separuh dari wilayah negara Sudan. Atau juga yang di Nigeria itu juga mereka menguasai separuh dari wilayah Nigeria. Jadi pemerintahannya itu tidak mampu untuk menumpas mereka karena mereka bersenjata, punya sumber dana, punya pasukan, punya doktrin-doktrin yang itu terus disampaikan kepada rakyatnya, dalam tanda kutip rakyatnya, secara turun-temurun, dan itu menjadi landasan mereka untuk berani mengorbankan jiwa raganya untuk melawan pemerintah. Seperti orang Kurdi yang ada di Irak, di Turki, itu mereka dulunya adalah penguasa daratan Irak secara turun-temurun, seperti Harun al-Rashid itu dari kelompok atau orang-orang keturunan Kurdi, atau legenda 1001 Malam, Aladin, itu semua adalah cerita rakyat Turki, rakyat Kurdi. Tapi mengapa di zaman setelah Perang Dunia Kedua ini mereka tidak punya negara, melainkan mereka berada di 3 negara sekaligus tanpa punya negara? Itu tidak lain karena efek dari politik pecah belah penjajah Inggris. Pada saat itu yang menguasai wilayah Timur Tengah kebanyakan kan Inggris. Akhirnya mereka memberikan kemerdekaan kepada kelompok-kelompok itu dengan tidak memberikan kemerdekaan kepada kelompok mayoritas yang punya masyarakat atau komunitas yang besar, yakni Kurdi. Bahkan Kurdi ini diletakkan di tengah-tengah antara negara-negara
yang sudah dibagi-bagi oleh Inggris tadi antara Irak, Syria, sama Turki, sehingga mereka menjadi pemberontak di ketiga negara tersebut. Kenapa itu dilakukan? Supaya di wilayah tersebut tidak bangkit kekuatan yang besar, yang menonjol, yang nantinya bisa bersaing dengan para pemenang perang dunia kedua, Amerika, Inggris, itu politik apa namanya, politik global, termasuk adanya Israel. Itu mereka yang mana dulunya tidak punya negara, sekarang menguasai Palestina dan lain-lain. Jadi di era modern ini pemberontakan ini kadang tidak murni timbul karena dari masyarakat tersebut, tapi karena dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka dibiayai, dilatih, diberi senjata, disuruh berontak, terus diajari caranya berontak bagaimana. Efeknya kawasan tersebut tidak bisa berkembang menjadi kekuatan baru. Seperti di Irak dulu pernah menjadi pusat kekuatan orang-orang Islam ketika Bani Abbasiyah berkuasa di Irak. Sebelum masa Islam dulu pernah menjadi wilayah kerajaan Babilonia dengan kebudayaannya yang sudah maju. Jadi itu menjadi ancaman yang diantisipasi oleh mereka yang menguasai dunia saat ini, yakni pemenang perang dunia kedua. Siapa itu? Sekutu dan Rusia. Sekutu dan Rusia. Sekarang dimanapun Sekutu dan Rusia itulah yang menguasai. Dan yang bangkit tidak tidak terduga, yaitu Cina. Di mana setelah perang dunia kedua, Cina ini diembargo oleh negara kuat, siapa saja itu yang mengembargo Cina, tapi nyatanya tidak mampu, dan sekarang menjadi kekuatan, salah satu kekuatan di dunia saat ini. Yaitu di luar dari kajian Islam, cuma itulah nyata yang terjadi di belahan dunia saat ini. Pasti di sana ada kekuatan-kekuatan negara-negara yang dominan tadi untuk membuat kekacauan, termasuk di Indonesia. Makanya kita harus punya cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu dan membangun terus. Jangan sampai kita mau dibobol oleh pihak-pihak luar. Dalam pandangan Islam ada pihak yang memberontak kepada imam atau pemimpin dari kaum muslimin yang didukung oleh mayoritas umat Islam, dan mereka harus diperangi dengan syarat yang pertama, ayyakunu fi perorangan atau kelompok yang tidak terorganisir, tapi harus berupa kelompok yang terorganisir, ada ketuanya, ada pemimpinnya, ada komando-komandonya, garis komandonya, terus ada yang membidangi di bidang pasukan tempur. Kalau di Indonesia untuk saat ini tidak ada. Kalau dulu di Aceh, sekarang Aceh sudah lebih cenderung lebih kooperatif gitu ya, dengan kompensasi tertentu, seperti mereka diberi hak istimewa, mereka bisa menjalankan hukum adat mereka,
di samping ufuk positif Indonesia, atau di daerah Papua. Dulu di sana, dulu di daerah timur ya, itu juga. Nah, ini termasuk pemberontak Al-Babi. Mereka terorganisir dan terbukti mereka siapa yang mendanai tetangganya sendiri, Australia. Ya. Mereka punya kepentingan untuk bisa memisahkan Timur dari Indonesia dan tercapai. Terus sekarang ada namanya Papua Barat, ya. Cuman tidak terlalu besar, mereka hanya gerakan-gerakan kecil, tapi mereka terorganisir, punya divisi-divisi tempur, mereka punya pihak-pihak yang mendanai, melatih dan sebagainya. Sehingga kalau Indonesia atau pemerintah mengirimkan pasukan tempur itu mestinya bisa. Cuman untuk menghindari masuknya kekuatan-kekuatan asing ke dalam Papua, hal itu tidak dilakukan, sehingga di Papua tidak diberlakukan daerah operasi militer seperti di Aceh. Otomatis apa yang dilakukan di Papua itu tidak dianggap sebagai pemberontakan, tetapi dianggap sebagai tindakan kriminal. Makanya disebut dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata, dan yang melawan bukan TNI tapi polisi. Itu kenapa di Papua itu tidak ada tentara yang jumlahnya besar kayak di Aceh dulu untuk menumpas pemberontakan di sana, karena memang tidak dijadikan daerah operasi militer supaya pihak-pihak luar tidak mudah untuk masuk ikut campur di dalamnya, seperti kejadian di Aceh dulu. Kejadian di Aceh dulu kan sampai berunding di mana itu ya, di Eropa, karena yang fasilitasi orang Eropa. Itulah kepentingan mereka. Indonesia yang luas ini tidak mudah untuk menjaganya. Karena itu partisipasi aktif kita sebagai rakyat Indonesia sangat penting, sangat strategis. Jangan diremehkan gerakan-gerakan yang mengajak kita untuk melawan pemerintahan. Kalaupun kita ingin merubah pemerintahan, kita punya mekanisme yang namanya pemilu, ya. Jadi syarat yang pertama, kelompok yang menentang tadi itu harus punya kekuatan, entah itu pendanaan dan lain sebagainya, senjata, pasukan. Dan yang kedua, wa ayyakhruju an qabdatil imam. Mereka terang-terangan menyatakan keluar dari otoritas pemerintahan yang sah, sehingga mereka umpama saja KTP, mereka nggak mau dengan KTP negara Indonesia, atau bayar pajak, mereka nggak mau bayar pajak ke Indonesia dan lain sebagainya. Yang jelas mereka menyatakan keluar dari otoritas pemerintahan yang sah. Dan itu memang kebanyakan seperti itu, pemberontak-pemberontak yang ada sekarang seperti itu semua. Mereka mendirikan negara di dalam negara. Kalau terpenuhi syarat itu boleh diperangi. Yang ketiga, wa ayyakuna lahu takwilun sa'ilun.
Mereka punya doktrin yang jelas. Mereka punya doktrin, punya dalil-dalil untuk melakukan pemberontakan itu yang jelas, seperti menerbitkan buku atau mengajarkan doktrin itu ke sekolah-sekolah atau anak-anak generasi mereka yang ada di situ. Yang itu semua berbeda doktrinnya dengan pemerintah yang sah. Jadi mereka kalau memenuhi syarat ketiga, 1, 2, dan 3 ini, dan yang pertama mereka punya kekuatan tersendiri, kedua mereka menyatakan keluar dari otoritas pemerintah yang sah yang ada, dan yang ketiga mereka punya ajaran sendiri yang mendasari pemberontakan mereka. Nah, ini berarti secara syariat mereka dihukumi sebagai buah dan wajib diperangi, wajib diperangi. Kenapa ini dilakukan? Karena memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Tapi kalau umpama yang memprotes ini hanya perorangan atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi syarat-syarat ini, atau hanya apalagi satu individu gitu ya, yang berpengaruh, umpama saja ngomong tentang pemerintah, tentang kebobrokan kerja pemerintah, tentang pelanggaran-pelanggaran mendasar dari pemerintah yang ada, atau adanya kecurigaan adanya campur tangan asing ke dalam pemerintahan dan lain-lain, ya itu namanya bukan buah, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Amar ma'ruf ini kan ibadah yang nilainya strategis atau afdal, di mana ketika seseorang berani mengatakan kebenaran di hadapan penguasa. Jadi itu tidak termasuk kategori al-baghy, sehingga tidak boleh diperangi. Kalaupun terjadi di negara kita, biasanya itu dilaporkan ke polisi, gitu ya. Itu biasanya masuk pada ranah urusan orang per orang, person to person, ya, biasanya. Bukan negara ke orang. Kayak umpama ada ujaran kebencian atau fitnah atau hoax, gitu ya. Terus di media sosial akhirnya ada yang melaporkan kalau ini hoax kepada pihak berwajib. Nah, ini namanya bukan penghukuman secara syariat, tapi itu urusan person to person, di mana satu orang menuntut haknya untuk dijaga nama baiknya dari orang yang menjatuhkan nama baiknya dengan sesuatu yang tidak real, tidak terjadi secara nyata, alias fitnah atau hoax. Jadi seperti itulah. Terus bagaimana nanti kalau ternyata ketika diperangi itu ada yang ditawar? Apakah mereka harus dibunuh semua para pemberontak ini?
Apakah kalau menyerah dibunuh juga? Nah, ini pendapat para ulama berbeda-beda. Ada yang seperti Imam Al-Mawardi itu mengatakan bahwa mereka harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan mereka harus didekati terlebih dahulu, baru setelah itu diperangi. Ya, kalau memang mereka orang Islam ya, terus diperlakukan dengan baik ketika mereka kalah, gitu. Dan oleh Imam Abu Suja juga seperti itu. Wala yuktalu asiru. Apabila terjadi penumpasan dan ternyata mereka menyerah, maka orang-orang yang menyerah tadi tidak boleh dibunuh, ya, tapi harus ditawan. Wala yunamu maluhu. Harta bendanya juga tidak boleh dirampas. Wala yudafahu ala jarihi. Dan apabila ada yang terluka di antara mereka ketika terjadi peperangan penumpasan tadi, itu mereka tidak boleh dibunuh, tapi harus ditolong, diobati. Itu menurut Imam Abu Suja. Jadi orang Islam yang berontak tadi masih diperlakukan lebih baik, gitu ya, daripada kalau yang berontak itu orang kafir. Kalau yang berontak orang kafir, maka tidak ada kata lain kecuali ditumpas sampai habis. Itu secara syariat. Itulah sekilas tentang hukum dari al-baghy atau buah secara syariat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau minkum